Baik teman-teman, saya akan membagikan video bagaimana memasang water cooler di Yamaha Scorpio. Nah, ini sebelumnya saya menggunakan oli cooler ya, oli cooler motor Yosung, tapi karena tidak terlalu maksimal mengurangi panas di mesin Yamaha Scorpio, karena mungkin dari radiatornya juga kecil, kedua hanya oli yang didinginkan bukan mesin, sehingga saya mencoba untuk mengupgrade memasang water pump. Jadi saya coba mengupgrade memasang water pump di Yamaha Scorpio, yaitu saya menggunakan water pumpnya Yamaha Vixion. Namun yang harus pasang yang akan dipersiapkan untuk memasang water pump itu, maka kita harus membuatkan dudukan water pumpnya. Jadi kita bikinkan seperti ini dudukan water pump. Jadi ini bisa dibuat dari alma maupun dari material matte steel untuk dudukan pompa water pumpnya. Nah, sebelum memasang water pumpnya, setelah kita sudah bikinkan dudukannya, maka yang harus diperhatikan adalah baut pemutar RPM tersebut. Jadi di sprocket ini ada baut pengikatnya, ada cap untuk pemutar RPM ini harus kita tambah spesering. Ini kita tambahkan, ini kita sudah tambahkan. Ini kita tambahkan setebal setengah senti. Kenapa ditambahkan? Yaitu tujuannya untuk agar baut ini lebih panjang keluarnya, agar dapat menjangkau has water pumpnya. Jadi ketika kita tambahkan spesering setengah senti, dia betul-betul pas dapat menjangkau has pompa water pumpnya. Nah, oke kawan-kawan, jadi ini saya coba untuk memasang water pump Vixion di Yamaha Scorpio. Nah, sebelum kita memasang pompa water pumpnya, teman-teman, ini yang harus dirubah, karena Yamaha Vixion itu posisi pompa water pumpnya dia di sebelah kiri, sementara kalau kita aplikasikan di Yamaha Scorpio, maka dia posisinya akan di sebelah kanan seperti ini. Nah, ketika dia di posisi sebelah kanan, ternyata putaran pompa itu dia akan berlawanan dengan putaran pompa di Yamaha Vixion, sehingga harus ada yang kita rubah, yaitu arah jalur air tersebut. Nah, ini yang harus kita rubah. Jadi di posisi normalnya di Yamaha Vixion ini ada sekat di sebelah sini. Ini sekat yang sudah saya buka. Jadi ini saya sudah pindah, ini sudah dikasih keluar, dan ini saya pasangkan sekat dari teflon. Ini bisa dibuatkan dari alma maupun dari matte steel, tapi karena saya melihat dari sisi kemudahan, saya menggunakan teflon, jadi atau material kayak material plastik. Dan ini saya buat sedemikian rupa, tujuannya apa? Karena putaran di Yamaha Scorpio itu dia mengarahnya ke sini, berbanding terbalik dengan putaran di Vixion. Nah, kalau untuk di Vixion memang normalnya dia putarannya ke sana, sehingga ini tidak ada, karena ini saya pasangkan ini sebagai pengarah jalur air. Nah,
Yang di Fiction itu di sini ada sekat. Ini ada bekasnya yang saya sudah potong ini ya. Ini ada bekasnya ini ada bekasnya. Ini saya potong tujuannya untuk jalur air yang diarahkan nanti ketika dihempaskan sama impeller pompa radiatornya. Jadi arah putaran di Scorpio itu dia arah putarannya ke sini. Kalau di Yamaha Vixion dia berbanding terbalik, jadi putarannya ke sini. Ini tidak ada, ini baru-baru saya pasangkan dan ini juga saya buka untuk jalur pengarah air yang dipompa. Jadi nanti arah putaran air itu ke sana. Ini sudah ada jalur dan ini ada sekat supaya air itu tidak sirkulasi kembali. Jadi air langsung terdorong masuk ke silinder. Seperti ini kawan. Jadi yang perlu kita tambahkan ketika kita memasang water pump Vixion di Yamaha Scorpio, ini yang harus kita tambahkan. Jadi kita memasang sekat dan kita menghilangkan atau membuang sekat yang ada di sebelah sini. Ini saya sudah buang dan di sini harus dipasangkan sekat untuk mengarah jalur karena putarannya dia nanti begini. Jadi air tidak sirkulasi di tempat, jadi dia langsung tertahan sama sekat ini sehingga dia terdorong masuk ke silinder. Baik kawan-kawan, jadi saya pasang ini. Ya inilah teman-teman kalau pasang water cooler di Yamaha Scorpio. Jadi ini pompanya Vixion dan dulu saya menggunakan radiatornya ini. Di video saya yang bulan lalu itu saya menggunakan radiator Vixion, namun sekarang saya ganti menggunakan radiator CBR 150. Ini jalur yang dari
radiator yang masuk ke pompa, dan ini dari pompa yang dipompakan ke silinder. Nah, ini tadi yang dari pompa, yang didorong dari pompa untuk masuk ke silinder. Dan di silinder ini saya sudah bikinkan jalur air di dalam, sudah dibubut, sehingga di silinder ini air akan sirkulasi mendinginkan di dinding silinder bloknya dengan puring. Jadi antara puring sama silinder itu sirkulasi air masuk, dia tidak akan langsung bypass keluar ke jalur keluarnya, karena ada sekat di tengahnya sini, ada sekat yang memisahkan agar air dapat sirkulasi memutar dulu melingkari dinding silinder dan puringnya, baru dia bisa keluar masuk untuk didinginkan ke radiator. Jadi air itu sirkulasi saja dari pompa ke silinder, keluar ke radiator, terisap lagi ke pompa dan didorong lagi ke silinder. Jadi sirkulasi saja air. Jadi bentuk di dalamnya silinder tadi seperti ini teman-teman. Jadi yang saya sudah bubut itu, di dalam itu saya bubut di dinding silinder bloknya itu, silinder blok itu ada lebarnya 4,5 cm dan dalamnya itu ada 0,5 cm. Jadi untuk jalur sirkulasi airnya. Jadi ketika puringnya sudah dipasang, air itu akan sirkulasi, jadi masuk dari inletnya dia masuk, baru melingkar dia outletnya di sini. Jadi di dalam sini, di dalam cap di dalam itu ada stepnya, sehingga air itu tidak bisa bebas begitu masuk langsung keluar lagi, enggak. Jadi dia itu air itu karena ada sekat di dalam sebagai pemisah, sehingga air itu akan bersirkulasi memutar ke sini. Setelah dia ke sini, dia baru keluar lewat outletnya. Karena di tengah ini ada sekat, cuman karena tidak diambil videonya sebelum dipasang, hanya saya sempat ambil gambarnya. Nah, inilah tampilan dari silinder yang sudah dibubut. Jadi kita bubut itu lebarnya 4,5 cm lebar yang dibubut di silinder bloknya, dan tebalnya itu 0,5 cm untuk jalur sirkulasi air. Jadi seperti ini tampilannya kawan-kawan. Sebelum dipasang saya sempat ambil foto dari silinder blok yang sudah saya bubut, dan ini dia. Nah, ini tadi yang sempat saya perlihatkan foto di tablet saya tadi, dan inilah jalur masuk. Ini yang dari pompa masuk, ini inlet, dia akan melingkari silinder. Setelah dia melingkari silinder mendinginkan, dia keluar lewat jalur ini, jalur outletnya masuk ke radiator. Dan di radiator itu dia akan sirkulasi saja. Jadi setelah didinginkan, dia masuk, terisap lagi ke pompa, didorong lagi ke silinder, sirkulasi. Dan di sini saya untuk membantu proses pendinginannya, saya menggunakan blowernya ini Yamaha NX King. Jadi blowernya kipas atau blower pendingin radiatornya itu saya menggunakan blower Yamaha NX King. Nah, ini tampak dari sebelah kanan ini blower pendingin radiator nih teman-teman.
ini sebagai udara atau angin yang dari hasil putaran mesin di dalam ini keluar ke masuk ke saringan intake manifold ini. Ya ini teman-teman, jadi kita mau uji bagaimana kerjanya water pump setelah kita pasang, apakah dia bisa berfungsi mendorong sirkulasi air atau tidak. Nah kita akan uji, jadi kita membuka ini untuk dilihat secara transparan. Jadi kita pasangkan seperti ini untuk melihat apa ini yang halang. Mau uji ini sirkulasinya. Jadi ini kita pasangkan elbow ini untuk memudahkan supaya air tidak terhampur. Ya, dia bisa masuk ke ini, ceritanya botol Fanta. Ya, baik teman-teman, karena kita sudah melakukan pemasangan, jadi kita coba hasil dari kerja pompa radiator tersebut seperti apa. Jadi kita mau simulasi dulu, mau di tes dulu kerjanya. Jadi kita mau bunyikan mesin untuk kita lihat kerja dari pompa. Baik teman, kita mau tes dulu, kita bunyikan mesin, kita melihat sirkulasinya seperti apa. Jadi kita mau tes dulu. Seperti ini alirannya, kita ditambah gas ya, itu alhamdulillah ya, inilah sirkulasinya. Dekat juga yang sama, dekat. Ya ini kawan, jadi hasilnya itu bagus.
ternyata semakin tinggi RPM-nya semakin kencang sirkulasi air yang dipompa, dan ini kita yakinkan, kita lihat. Buang dulu nih, jangan diambil video. Sudah? Ya, ini sudah kita coba buka untuk tes simulasi bagaimana kerja dari water pump. Ternyata cukup bagus hasil pemompaan, sehingga air dapat bersirkulasi dengan cepat tergantung dari RPM. Ketika di gas tinggi, RPM tinggi, maka putarannya akan kencang sehingga dorongan air juga semakin cepat. Jadi tidak hanya sirkulasi air dari pemompaan. Oke, jadi kita mau dan untuk teman-teman yang ingin mengupgrade Yamaha Scorpio-nya menggunakan water cooler, akan lebih maksimal pendinginannya dibanding hanya menggunakan oli cooler, dan dia cuman kecil, jadi media yang didinginkan juga kecil. Kedua, tidak semaksimal kalau air yang dinginkan mesin, jadi akan lebih maksimal. Jadi tidak ragu untuk tempuh jarak jauh, tidak harus 1 jam istirahat, sudah bisa seperti Yamaha Vixion. Hanya kekurangannya ketika kita menggunakan oli cooler, itu kalau ada yang bocor ya rawan mesin akan hancur.